Ini kertas, ini masih kertas, dan ini juga kertas. Bentar, kok kertasnya beda ya? Ini dia Realme GT2 Pro, HP dengan bodi kertas yang katanya pertama di dunia. Jadi setelah ngebuat HP dengan desain koper tahun lalu di GT Master Edition, Realme kembali berinovasi di seri GT terbarunya ini. Dan memang HP ini dibuat secara spesial ya, bukan cuma di luarnya doang, tapi di dalamnya juga yang bakal gue bahas lengkap di video ini. So, welcome back to Best Indotech YouTube channel bareng sama gue Daniel, dan ini adalah 5 hal yang menarik untuk kalian ketahui tentang Realme GT2 Pro. Let's go! Sip, hal pertama yang harus kalian ketahui tentang si Realme GT2 Pro ini adalah desainnya yang katanya berbahan kertas ya, dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Widih. Jadi untuk membuat cover belakangnya ini, gua ulik-ulik, Realme ternyata menggunakan bahan kertas daur ulang. Asik ya. Atau kita tuh bisa bilangnya polimer berbasis bio yang didesain oleh Naoto Fukasawa. Mantap, itu desainer di balik HP Copper GT Master Edition lalu. Gua suka sih sama cara Realme yang HP zaman sekarang itu sebenarnya nggak perlu material yang mewah-mewah banget gitu ya. Yang penting bahannya kuat kayak gini dan nggak gampang lecet dan rusak. Dan yang paling penting desainnya itu, lihat ya, nggak norak. Menurut gua ini nggak norak ya. Apalagi zaman sekarang itu industri smartphone itu bisa dibilang penyumbang polusi sangat tinggi. Makanya dengan penggunaan materi yang ramah lingkungan kayak gini, itu kita harus support bareng-bareng. Jangan support yang nggak ngasih charger. Nah, untuk feel permukaan bodinya sendiri saat digenggam itu mirip sama tisu kasar gitu ya. Jadi nggak licin dan buat gua itu enak digenggamnya. Cuman karena dia mirip kertas, bukan berarti bodinya rentan akan kotoran atau coretan gitu ya. Bodinya tetap solid, jadi nggak ninggalin noda kalau dicipratin air. Bahkan gua pernah coret-coret nih, iseng pakai pensil dan itu masih bisa dibersihkan. Hal kedua yang spesial dari HP ini adalah, apalagi kalau bukan performanya. Karena di dalam HP ini bukan cuma ada naga yang paling ganas dari Qualcomm, tapi juga cooling system terbesar untuk smartphone. So yes, Realme GT2 Pro ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan storage 12256GB yang diselimutin sama lempengan metal pendingin itu bernama Stainless Steel Vapor Cooling Max dari Realme yang ukurannya itu katanya terbesar di sebuah smartphone. Jadi secara spek ini menarik ya buat gua. Tapi apakah HP yang katanya terbuat dari kertas ini bisa ngelepas performa maksimal dari Snapdragon 8 Gen 1? Untuk menjawabnya, gue mulai dengan tes benchmark lewat Antutu versi ke-9. Dan gue dapat skor di 945 ribuan dengan GT Mode Off di suhu ruang ber-AC. Tapi karena kurang puas nih ya, gue push lagi HP-nya. Gue nyalain GT Mode On di suhu ruang yang lebih dingin. Dan hasilnya gue dapetin skor nembus 1.023 ribuan. Wah, ini skor Antutu tertinggi yang pernah gue dapetin di sebuah smartphone yang gue tes selama gue ada di Best Indotech. Mantap banget. Dan gimana dengan performance untuk gamingnya? Di sini gue pakai pengetesan itu pakai Genshin, PUBG, dan yang lagi hype sekarang ada Apex Legends. Untuk PUBG dan Apex Legends gue bisa dapetin settingan rata kanan ya, dengan average frame rate itu di 59 fps. Artinya no lag, no frame rate drop sepanjang gua main game. Untuk Genshin Impact sendiri di settingan highest 60, average frame rate yang gua dapet 38 fps. Jadi tetap ada frame rate drop. Kerasa ketika gua lagi war misalnya, lagi fighting gitu, lagi rame banget. Dan ada faktor throttling juga ternyata di HP ini. Throttling ini terjadi pada saat suhu internal CPU itu mencapai kisaran 50-an derajat naik dikit Celcius. Dan kerasa juga di permukaan HP-nya yang panas, terutama di bagian frame, sisi kameranya ini, dan di samping dari HP-nya sendiri. Walaupun demikian, di antara HP-HP Snapdragon 8 Gen 1 yang gua pernah coba, ini bisa dibilang Realme GT2 Pro ini paling stabil performa gamingnya. Buat baterainya sendiri bisa bertahan sekitar 6-7 jam tergantung pemakaian dengan resolusi itu di Full HD Plus dan refresh rate yang adaptif. Tapi pas gua naikin resolusinya ke QHD Plus, screen on time-nya jadi menurun nih di sekitar 5 atau 4 jam ya. Untungnya charging di HP ini itu tergolong kenceng ya buat gua. Dari 10 ke 100 itu hanya memakan waktu setengah jam. Jadi gua tinggal mandi terus gua makan itu bisa penuh lagi.
Next, kita lanjut lagi ke bagian kamera Realme GT2 Pro yang menurut gua ini setup kamera paling unik ya yang ada di sebuah smartphone. Jadi Realme itu mencoba pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan smartphone flagship lain. Pertama, ada lensa ultrawide dengan viewing angle 150 derajat alias bisa ngebentuk sudut pandang fish eye. Jadi foto gedung tuh bisa kayak gini nih. Kedua itu ada lensa microscopic 40x yang bisa nangkep objek dari jarak yang super dekat. Contohnya itu kayak di foto ini nih. Ada yang bisa tebak ini benda apa yang lagi gue foto? Yap, ini adalah permukaan sponge. Gimana kalau ini? Ada yang bisa tebak? Yap, ini adalah time leaves. Kalau yang terakhir, benda apakah ini? Betul, ini adalah bunga. Nah, kalau lensa utamanya sendiri, ini lumayan banyak dipakai sama smartphone flagship lain, yaitu Sony IMX766. Cuman dari segi hasilnya, itu menurut gua masih kebawa karakter Realme yang naikin saturasi warna tertentu kayak warna merah, kuning, pink, dan hijau. Itu jadi kelihatan sangat pop, yang di beberapa foto gua sampai menyamarkan detail dari sebuah objek. Dan buat foto low light-nya sendiri dengan night mode, hasil jepretan yang gua dapet terang ya. Jadi detail objek seperti wajah tetap terlihat dan flare cahaya lampu itu diredam. Tapi sayangnya saturasi warna di mode ini buat gua masih belum natural. Untuk kamera selfie-nya sendiri, viewing angle cukup lebar dengan skin tone yang masih oke dan detail kulit yang tajam. Mode potret kamera depan dan belakangnya juga rapih dan gua nggak ada komplain sama sekali. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Realme GT2 Pro di resolusi 4K 30 fps dan di sini OIS-nya menyala. Gue juga bisa ganti nih untuk resolusinya maksimal di 8K dan frame rate itu maksimal di 4K 60. Dan of course di settingan ini gue bisa ganti-ganti lensa ya ke ultrawide dan gue juga bisa zoom in sampai 10 kali. Ini digital zoom in ya. Dan menurut gue untuk kualitas dari videonya sendiri ini tetap karakter Realme ke bawah di sini, warna-warna hijau ini walaupun AI-nya gue matiin, tapi dia tetap pop gitu ya, saturasinya dinaikin banget. Tapi selain itu, detailnya gue suka. Dia kalau misalnya gue deketin ke bagian daun, oh kelihatan ya, dari bagian rautan-rautan daunnya. Dan untuk dynamic range-nya di langitnya juga oke. Dan yang jadi menarik untuk video recording di Realme GT2 Pro ini adalah fitur portrait video dan ada microscopic video juga yang bisa kalian lihat di samping. Sekarang kita lihat untuk hasil video selfie-nya. Nah, beda dari video recording kamera utamanya, untuk selfie-nya ini maksimal di resolusi 1080 30 fps. Dan menurut gua untuk selfie-nya sendiri dynamic range tidak sebaik kamera utamanya, tapi untuk detail skin tone warna dari wajah gue ini cukup natural. Bagaimana menurut kalian soal kualitas video dari Realme GT2 Pro? Tulisin di kolom komentar. Lanjut lagi, yang menarik dari Realme GT2 Pro adalah layarnya dengan panel AMOLED 2K berteknologi LTPO 2.0. Nah, dengan teknologi LTPO 2.0 ini, layarnya bisa gonta-ganti refresh rate secara otomatis dari 1 hingga 120 Hz berdasarkan kebutuhan kalian. Brightness-nya sendiri maksimum di 1400 nits, jadi gue bisa lihat layar HP-nya dengan jelas walaupun di bawah sinar terik matahari. Kalau urusan warna, ya panel AMOLED nggak perlu diraguin lagi ya menurut gue. Warna hitam yang inky black dan warna-warni yang menurut gue itu vivid banget di HP ini. Plus ada optical in-display fingerprint juga yang posisinya itu sedikit naik. Memang memudahkan buat unlock karena dekat dengan posisi jempol. Tapi buat gua di awal-awal itu ada sedikit adaptasi dulu. Dan buat nemenin layar ini ada stereo speaker di bagian atas dan di bawah yang bisa kalian coba nilai sendiri suaranya. Dan hal terakhir yang harus kalian ketahui tentang Realme GT2 Pro adalah user interface-nya.
Realme UI 3.0. User interface ini berjalan di atas Android terbaru, yaitu Android 12, yang ada fitur untuk memilih color palette dan security monitor yang lebih transparan. Tapi yang unik menurut gua di Realme UI 3.0 ini adalah kostumisasinya yang sangat leluasa ya. Dari pemilihan always on display yang bisa kita buat sendiri, fingerprint animation yang bisa kita pilih sendiri, sampai custom icon aplikasi lewat Art Plus. Jadi nggak perlu cari skin atau icon dari third party, cukup atur dari settingan HP-nya aja. So yes, itu tadi 5 hal penting dan menarik yang harus kalian ketahui tentang Realme GT2 Pro. Kalau bisa gue simpulin, buat gue Realme GT2 Pro ini adalah HP yang menarik ya. Judulnya sih terbuat dari kertas, dianggap enteng gitu sama orang ya. Padahal HP ini bisa digeber loh buat gaming dengan heatsink yang super gede di dalamnya. Kayak HP gaming terselubung ini tuh ya. Cuma, ya memang kalau dibilang flagship menurut gue ini ada 1 dan 2 hal yang masih kurang, seperti IP rating dan wireless charging itu masih belum ada di HP ini. Sisanya sih gue udah puas. Belakangan juga Realme selalu serius ya buat inovasi-inovasi mereka di smartphone, dan hasilnya menurut gue ini bikin Realme jadi brand yang menarik ya. Bahkan salah satu tim Beat itu ada yang pakai Realme 9 Pro Plus untuk menggantikan OnePlus-nya, dan dia bilang itu happy banget ya, HP-nya value for money. Nah, untuk urusan harga dari HP ini sendiri nanti bakalan bareng sama video ini, jadi kalian bisa cek aja untuk lengkapnya di kolom deskripsi, dan kalau kalian ada pendapat juga bisa dicantumin di kolom komentar. Oke, kalau kalian suka dengan video ini atau video ini bermanfaat buat kalian, bisa like video ini dan subscribe juga buat yang belum, follow kita di IG, di Twitter, di TikTok, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP unik kayak gini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Kertas bro, HP dari kertas bro.